Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almanu Ainul Ato, NIM T 2019-1098. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama toharo, yang kedua alat untuk bersuci, yang ketiga najis dan cara penyuciannya. Yang pertama toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci, sedangkan menurut istilah toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda lainnya dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Toharo menempati kedudukan yang penting dalam ibadah, misalnya setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu bertoharo, seperti berwudu atau tayamum dan mandi besar. Rasulullah SAW bersabda, An Abil Malihi an Abihi qala sami'tu Rasulullah SAW la yakbalullaha sholatan bi ghairi tuhurin wala sodaqotan min hululin, rawahul An-Nasai. Dari Abu Malih, dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci dan tidak menerima sedekah dari orang yang berkhianat. Jika dilihat dari sifat dan pembagiannya, toharo atau bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriah, yang kedua bersuci batiniah. Yang pertama bersuci lahiriah, contohnya adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dan kotoran yang berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu alat untuk bersuci. Yang pertama air, yang kedua debu, dan yang ketiga yaitu batu. Yang pertama air. Air ditinjau dari segi hukumnya dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu air mutlak atau air suci yang mensucikan. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga yaitu air mutanajis. Yang keempat yaitu air makruh atau air musammas. Air mutlak disebut juga dengan air suci yang mensucikan. Air mutlak ini boleh diminum dan sah untuk dipergunakan untuk bersuci. Macam-macam air mutlak yaitu ada 7. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, dan yang kelima air embun, yang keenam air es atau salju, dan yang ketujuh yaitu mata air. Selanjutnya yaitu air suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci atau air suci yang tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ini adalah air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Yang termasuk air ini adalah yang pertama air yang telah berubah salah satu sifatnya, baik warna, bau maupun rasa,
karena bercampur dengan benda yang suci seperti air teh, air kopi, atau air sirup. Air kopi atau air teh itu air yang suci, tetapi tidak dapat dibuat bersuci karena sudah dari segi warnanya atau bau sudah tercampur. Yang kedua yaitu air mustakmal, yaitu air yang sedikit yang telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Jadi ketika kita berwudu, air yang kita gunakan kurang dari 2 kolah, dan air yang sehabis wudu masuk ke dalam kolam tersebut, maka air itu menjadi air mustakmal. Yang ketiga yaitu air pohon-pohonan atau buah-buahan, seperti yang keluar dari kayu, air nira, atau air kelapa. Air itu suci tetapi tidak dapat dibuat bersuci karena sudah tidak mutlak lagi, atau sudah dari segi warna atau bau rasa sudah tercampur. Yang ketiga yaitu air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang telah berubah sifat, bau, dan rasa. Air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci karena najis, baik itu airnya sedikit maupun airnya banyak. Selanjutnya yang keempat yaitu air musammas atau air makruh, yaitu air yang dipanaskan di terik matahari di tempat logam yang terbuat dari seng, besi, baja, dan lain-lainnya yang masing-masing benda itu bisa berkarat. Hukum dari air musammas ini adalah makruh karena air ini itu suci, tetapi makruh dikarenakan mengkhawatirkan dapat menimbulkan penyakit. Setelah kita membahas tentang pembagian air, hal yang atau alat untuk bersuci yang kedua yaitu debu. Bagi seseorang yang tidak dapat menggunakan air karena berbagai uzur atau halangan, ia boleh bersuci dengan debu atau tanah yang bersih atau tanah yang bersih dan suci sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Dzar. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya debu yang baik atau suci untuk mensucikan orang Islam itu cukup bagimu meskipun tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Tetapi jika engkau memperoleh air, maka sabukan air itu pada kulitmu. Demikian itu lebih baik. Jadi ketika kita tidak menemukan air di tempat yang tidak ada sumberan atau tidak terdapat mata air, maka kita dipermudahkan oleh Allah untuk bertayamum. Ketika kita menemukan air, maka saat itu juga tayamum kita itu batal, maka kita harus diwajibkan untuk berwudu. Setelah kita membahas tentang air dan debu, maka yang terakhir alat untuk bersuci yaitu adalah batu. Batu dan batu atau benda-benda keras dan kasat lainnya dapat digunakan atau dipakai untuk bersuci dari najis atau bisa digunakan untuk beristinja sehabis buang air besar maupun air kecil, seperti sabda Rasulullah SAW, an Salmana qala Rasulullah SAW, nahana an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin, rawahu Muslim.
yang artinya dari Salman. Ia berkata, Rasulullah telah bersabda, Rasulullah SAW melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 butir batu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita sehabis buang air besar, maka kita diperuntukkan untuk beristinja menggunakan 3 benda batu, tiga batu atau benda-benda keras dan kasat lainnya, seperti dedaunan yang kering. Materi yang selanjutnya yaitu najis dan cara penyuciannya. Najis dan cara penyuciannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafaf atau ringan, yang kedua najis mutawassito sedang, yang ketiga yaitu najis mughalladho atau najis berat. Najis mukhafafa adalah najis yang tingkat kenajisannya tergolong ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara penyuciannya cukup dengan memercikan atau mengusap dengan air pada tempat atau benda yang terkena air kencing tersebut. Untuk air kencing bayi perempuan, tingkat kenajisannya setingkat dengan najis kencing orang dewasa. Termasuk cara penyuciannya juga seperti air kencing orang dewasa atau tergolong najis sedang. Yang selanjutnya yaitu najis mutawassito. Najis mutawassito yaitu najis yang kadar najisnya sedang, tidak berat dan tidak ringan, seperti air kencing, tinja atau kotoran binatang, bangkai, darah, dan muntah. Najis jenis ini terbagi atas 2 bagian yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang zat, warna, bau, dan rasanya salah satunya dari keempat sifat tersebut terlihat nyata. Cara penyuciannya dengan menghilangkan najisnya atau zahirnya terlebih dahulu, baru setelah itu disiram dengan air yang mengalir. Yang kedua yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang zat, warna, bau, rasanya tidak tampak atau tidak terlihat, seperti air kencing yang sudah mengering, zat dan warna bau itu sudah tidak ada. Cara mencucikannya yaitu cukup mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut. Selanjutnya yaitu najis mughalladho. Najis ini tergolong berat. Najis mughalladho adalah najis yang disebabkan dari hewan, anjing, dan babi saja. Cara menyucikan najis ini adalah dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud dohirnya benda najis, kemudian dicuci bersih dengan air sampai 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru inna ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturab, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian bila dijilat anjing, yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satu basuhannya dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.